Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran tematik rangkuman tema 7 subtema 1. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat perpanjangan umur dan kesehatan yang Tuhan berikan. Pagi ini kami mau belajar, Tuhan berkati kami, berikan kami pengertian dan kepintaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada materi PPKN, yaitu pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang diberikan kepercayaan untuk membimbing orang lain dalam kelompoknya. Seorang pemimpin yang baik tidak akan memaksakan segala gagasannya kepada anggota yang dipimpinnya, tapi diputuskan secara musyawarah. Contohnya pada gambar di sini ada rapat RT. Kemudian kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin diantaranya adalah pemimpin yang baik akan selalu bersikap adil. Pemimpin yang baik itu tidak meremehkan orang lain. Pemimpin yang baik itu mampu mengorganisasikan anggotanya. Kemudian memiliki manajerial atau pengaturan. Selanjutnya ada kemampuan memecahkan masalah. Kemudian pemimpin itu mampu mempersatukan anggotanya. Dan yang terakhir adalah pemimpin itu memiliki tingkah laku yang baik agar menjadi teladan bagi para anggotanya. Berikutnya contoh pemimpin yang ada di sekitar kita. Ini adalah tugas pada halaman 2 pada buku paket tema 7. Contohnya adalah kepala rumah tangga, ketua RT, ketua RW, ada kepala desa, kepala sekolah, dan ketua kelas. Berikutnya kita masuk pada materi Pancasila, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja ya? Nah, yang pertama itu kalian harus percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mampu mengembangkan sikap hormat menghormati antar pemeluk agama. Selanjutnya membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Bisa mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, tidak memaksakan suatu agama. Oke, kita masuk pada materi bahasa Indonesia, yaitu pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal, sehingga dapat mempengaruhi pendengarnya. Berikutnya, cara berpidato ada 3 macam, yaitu dengan menggunakan naskah, artinya berpidato bisa dilakukan berdasarkan teks atau naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, menggunakan catatan kecil, yaitu berdasarkan catatan tentang garis besar isi pidato. Yang ketiga adalah tanpa teks ya, artinya seseorang yang berpidato itu sudah menguasai apa yang mau disampaikan. Nah, bagi pemula dalam berpidato sebaiknya menggunakan teks atau naskah supaya bisa lancar dalam menyampaikan apa yang disampaikannya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat berpidato adalah sebelum berpidato, bacalah naskah dan memahami isinya. Kemudian, mengetahui hal-hal yang penting seperti tujuan, ada nama acara dan undangan yang hadir dalam naskah. Misalnya kalau kalian nanti kelas 6, teman kalian ada yang menjadi perwakilan untuk berpidato mengenai perpisahan sekolah. Yang ketiga adalah lafal atau pengucapan kalimat harus jelas.
Selanjutnya, ada intonasi atau penekanan kalimatnya juga harus tepat. Sikap yang sopan dan tidak kaku. Dan yang terakhir adalah pandangan mata itu jangan selalu terarah pada naskah ya. Ini bagi yang menggunakan naskah, sesekali mata diarahkan kepada hadirin yang datang. Kemudian, apa saja sih langkah-langkah dalam menyusun pidato itu? Nah, yang pertama ini harus menentukan tema atau pokok pembicaraan ya. Tema ini disesuaikan dengan peristiwa yang melatar belakangi pidato. Misalnya ini, untuk acara perpisahan, nanti kamu bisa menyampaikan tema berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengajar. Kemudian, kalian nanti membuat pokok-pokok atau isi yang akan disampaikan dalam pidato. Menentukan tujuan pidato, nah tujuannya nih bermacam-macam ya. Misalnya ini untuk mengemukakan atau menyampaikan sesuatu ya, bisa menghibur, kemudian menjelaskan sesuatu atau mempengaruhi pendengar. Selanjutnya nanti harus menyusun kerangka pidato. Nah, dalam menyusun kerangka pidato harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama ini harus ada pendahuluan ya. Pendahuluan itu seperti salam pembuka ya, seperti ucapan syukur kepada Tuhan, ya, ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah datang misalnya gitu dan menyampaikan tujuannya pidato. Untuk isi ini, isi pidato berisi uraian materi pidato atau isi itu harus sesuai dengan tema. Sebagai penutupnya, berisi kesimpulan ya, atau bisa saran, kritik atau harapan ya, bisa juga ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Dan yang terakhirnya itu harus ditutup dengan salam. Kemudian nanti setelah kerangkanya dibuat, kemudian mengembangkan kerangka pidato untuk menjadi naskah pidatonya. Selanjutnya pada materi IPA mengenai pubertas nih. Nah, apa sih perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas nih? Nah, ini saya sertakan ada 10 ya. Nah, yang pertama nih paling gampang. Badan yang pertama ini sebelum masa pubertas itu badan masih pendek ya. Tapi kalau setelah masa pubertas itu badan cepat tinggi. Kemudian belum muncul jakun ya sebelum pubertas. Tapi setelah pubertas itu muncul jakun di leher ya. Ini hanya untuk laki-laki aja. Kemudian ada tumbuh kumis, tumbuh rambut pada ketiak. Nah, ini secara psikologis nanti kalian akan tertarik dengan lawan jenis. Kemudian dada membidang. Nah, muncul jerawat ya. Suaranya membesar. Nah, kemudian kalian nanti akan mengalami bau badan ya. Makanya kalian harus menjaga kebersihan badan. Selanjutnya yang ke-10 ini mengalami mimpi basah ya. Ini kalau yang mimpi basah itu secara primernya ya. Selanjutnya, ciri-ciri pubertas pada perempuan. Nah, yang pertama nih, tumbuh rambut halus pada ketiak, suara melengking, pinggulnya melebar, kulitnya tambah halus, payudara mulai tumbuh, muncul jerawat. Nah, secara psikologis itu akan tertarik dengan lawan jenis dan mengalami menstruasi. Oke, berikutnya. Bagaimana sih cara menyikapi pubertas ya? Nah, yang pertama, kalian itu harus rajin beribadah ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga kebersihan tubuh. Nah, apalagi kalau udah masuk masa pubertas itu kalian akan mengalami bau badan ya. Jadi harus menjaga kebersihan tubuh, makan makanan yang sehat, menggunakan deodoran dan sebagainya. Kemudian menjaga kesehatan dengan memilih makanan yang sehat dan rajin berolahraga. Kemudian hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis ya, karena sudah mulai menstruasi atau mimpi basah, kalian itu harus berhati-hati dalam bergaul. Kemudian memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur kalian ya. Jadi menghindari tontonan yang dewasa seperti itu. Berikutnya pada materi poster ya, pelajaran SBDP. Nah, ini ada poster remaja sehat, poster layanan masyarakat ya. Banyak makan buah dan sayur. Nah, ini bisa kalian baca. Poster itu adalah
sebuah karya seni atau sastra berupa kertas berukuran besar berisikan kata-kata, gambar, maupun angka yang dipasang pada dinding di tempat umum. Poster memuat berbagai informasi yang ditujukan kepada khalayak ramai dengan tujuan untuk mengajak, melarang, menyarankan, mengingatkan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, poster ini dibuat dengan ide yang kreatif sehingga penampilannya itu dapat menarik perhatian. Nah, bagaimana sih cara membuat poster? Oke, di sini ada gambar poster kebersihan ya, jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Oke, caranya adalah yang pertama itu harus menentukan tema dan tujuan. Kedua, harus merumuskan pesan yang disampaikan. Membuat kata-kata yang menarik. Kemudian pemilihan media ya, misalnya seperti kanvas ataupun kertas, warna dan sebagainya seperti cat ataupun spidol gitu. Nah, proses pembuatan poster. Oke, berikutnya kita nanti akan mengenal tangga nada diatonis mayor ya. Oke, seperti apa sih? Untuk tangga nada diatonis mayor ini memiliki interval atau jarak nadanya itu 1. Ada 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Nah, pada umumnya ciri-ciri tangga nada diatonis mayor ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut nih. Sifatnya itu riang gembira, bersemangat, kemudian biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi ya, bisa juga diakhiri dengan nada do. Kemudian contoh lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor adalah Maju Tak Gentar, ada Indonesia Raya, Hari Merdeka, dan lain sebagainya. Tangga nada diatonis minor ini memiliki interval atau jaraknya adalah 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1, dan 1. Untuk ciri-ciri tangga nada diatonis minor adalah lagunya bersifat sedih nih, kurang bersemangat. Kemudian melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Namun tidak menutup kemungkinan bisa diawali dengan nada mi dan diakhiri nada la juga. Kemudian untuk contohnya nih, lagunya adalah lagu Gugur Bunga dan Syukur. Selanjutnya pada materi PS ini kita mengenal Raden Ajeng Kartini. Nah, Raden Ajeng Kartini ini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal dunia di Rembang tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Beliau ini berasal dari keluarga bangsawan, yaitu dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasira. Raden Ajeng Kartini ini dikenal sebagai seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kemudian Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan di pribumi. Nah, ini ya ada foto Kartini, ada tulisan habis gelap terbitlah terang, merupakan salah satu karya dari Raden Ajeng Kartini. Kartini menempuh pendidikan di ILS hingga usianya 12 tahun. Selama sekolah di ILS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda ini, Kartini berkirim surat kepada teman-temannya yang ada di Belanda. Dalam tulisannya, ia lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Menurutnya, perempuan itu harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam hak kehidupan maupun di mata hukum. Kemudian, Kartini mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya yaitu di Jepara dan didukung oleh suaminya. Kartini juga mendirikan sekolah wanita di Rembang ya, di kompleks Kabupaten Rembang. Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April ya. Selanjutnya, dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia itu terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Materi IPS selanjutnya adalah negara ASEAN.
Ayo, kalian masih ingat gak nih 10 negara ASEAN? Di sebelah kanan ini ada gambar peta ASEAN ya. Yuk, kita sebutkan satu persatu ya, dari 1 sampai 10. Yang pertama ada Laos, kedua Thailand, 3 Myanmar, 4 Kamboja, 5 Vietnam, 6 Malaysia, 7 Singapura, 8 Brunei Darussalam, 9 Filipina, dan 10 Indonesia. Berikutnya adalah contoh peran yang diberikan Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Yang pertama itu kontribusi dalam kerjasama di sektor industri. Salah satunya adalah ASEAN Aceh Fertilizer Project. Kedua, aktif dalam AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Ketiga, berperan dalam lumbung padi ASEAN. Keempat, pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Dan yang kelima adalah mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.